Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya melatih playmaker kreatif. Oke guys, jadi hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya melatih playmaker kreatif. Dan untuk melatih playmaker kreatif kali ini saya sudah menyiapkan gelandang regista yang sudah saya beri nama Cesc Fabregas. Ya, dia adalah salah satu pemain yang bisa berperan menjadi playmaker kreatif mirip seperti Andrea Pirlo, gelandang regista asal Italia. Bedanya Cesc Fabregas cenderung sedikit lebih ofensif jika dibandingkan dengan Andrea Pirlo guys. Oh ya, barangkali ada yang bertanya, "Bang, emang apa kelebihan regista sebagai playmaker kreatif, Bang?" Oke, sebelum saya membahas lebih jauh, ada baiknya teman-teman like dulu videonya ya guys ya. Selain itu saya juga mau disclaimer terlebih dahulu bahwa pembahasan yang ada di dalam video ini murni pendapat saya pribadi. Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke guys, jadi gelandang regista adalah otak dari permainan tim. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk mengatur tempo serangan dan juga pertahanan. Dengan visi misi bermain yang luas, regista bisa mempercepat atau memperlambat permainan sesuai kebutuhan. Ciri khas gelandang regista yaitu memiliki kualitas passing yang tinggi. Jadi mereka bisa mengirimkan umpan-umpan terukur baik jarak pendek maupun panjang. Selain itu, dia juga bisa membuka ruang untuk rekan setimnya ketika menyerang. Dengan kreativitasnya, regista seringkali menghadirkan kejutan di lapangan dengan umpan-umpan yang tidak terduga guys. Atau terkadang dia sering melakukan dribble melewati beberapa pemain lawan. Selain itu, gelandang regista juga punya kemampuan membaca situasi dengan baik di lapangan. Dan regista seringkali mengambil keputusan yang tepat dalam hitungan detik. Gelandang regista juga biasanya memiliki kontrol bola yang bagus, sehingga pemain lawan akan kesulitan merebut bola darinya. Ya, meskipun fokus utama gelandang regista adalah menyerang, tapi gelandang regista juga memiliki kemampuan bertahan yang cukup bagus untuk membantu tim ketika bertahan. Singkatnya, gelandang regista adalah pemain yang sangat penting bagi sebuah tim karena gelandang regista bisa menghubungkan semua lini permainan, menciptakan peluang, dan mengontrol jalannya pertandingan guys. Oke guys, jadi ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu agar menjadi playmaker kreatif. Tapi kali ini saya sedang tidak menggunakan akun saya pribadi ya guys ya, melainkan menggunakan akun milik Bang Dias yang sedang menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu atau istilahnya latmil, latihan militer. Nah, tujuan Bang Dias melatih pemainnya secara individu di akhir musim yaitu karena musim ini Bang Dias berhasil membawa timnya lolos ke babak final Cup. Tapi sayang sekali di babak final Bang Dias dipertemukan dengan lawan yang punya kualitas jauh lebih tinggi. Jadi kemungkinan timnya Bang Dias mengalahkan mereka itu sangat tipis guys. Terlebih tim lawan memiliki banyak pemain tengah berkualitas, sementara kualitas pemain tengah yang dimiliki timnya Bang Dias bisa dibilang biasa saja. Jadi untuk mengimbangi tim lawan, akhirnya Bang Dias memutuskan untuk melatih gelandang regista dan menjadikannya playmaker kreatif guys. Oke, jadi ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu, namanya Cesc Fabregas. Kualitas keseluruhannya ada di angka 49% atau setara dengan kualitas mutu bintang 3. Usianya 20 tahun. Dia bisa bermain di dua posisi berbeda dan untuk saat ini dia belum memiliki keahlian khusus sama sekali. Tinggi badan 173 cm, berat badan 71 kg dan kedua kakinya bagus untuk menendang. Nah, untuk melatih pemain secara individu minimal kita harus memiliki modal 300 booster kondisi untuk hasil yang lebih efektif ya guys ya. Atau jika kamu punya lebih banyak booster kondisi itu akan jauh lebih bagus. Oke, jadi sebelum saya melatih skillnya, saya biasanya akan fokus dulu melatih keahlian khusus atau menambah posisi baru terlebih dahulu guys. Mumpung kualitasnya masih rendah ya guys ya. Soalnya kalau kualitasnya sudah terlalu tinggi, biasanya proses latihan keahlian khusus atau menambah posisi baru akan lebih sulit dan akan lebih banyak menghabiskan booster kondisi atau istilahnya boros lah gitu. Oh ya, gelandang regista sebenarnya lebih efektif ditempatkan di dua posisi berbeda yaitu posisi DMC maupun MC. Tapi karena atribut umpan silangnya gelap, jadi untuk membuka atribut umpan silang kita harus menambah posisi baru gelandang sayap, entah itu MR maupun ML. Tapi jika kamu lebih tertarik menjadikan gelandang yang lebih ofensif dan bisa mencetak banyak gol, kamu bisa membuka atribut penyelesaiannya dengan menambah posisi baru gelandang serang tengah atau AMC. Tapi sebelum saya menambah posisi baru, saya akan melatih keahlian khususnya terlebih dahulu ya guys ya, yaitu playmaker. Dan untuk melatih keahlian khusus maupun posisi baru, kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit seperti drill latihan serangan balik cepat. Kondisi pemain akan berkurang 22,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan.
Oh ya, agar sesi latihan ini bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan aplikasi tambahan. Nama aplikasinya Auto Clicker dan kamu bisa mengunduhnya secara gratis di Play Store. Cara menggunakannya cukup mudah. Pertama, kamu bisa klik aplikasi Auto Clicker, kemudian klik mode multi target, lalu klik konfigurasi baru. Selanjutnya, kamu klik icon plus sekali, kemudian geser nomor 1 di sini dan ubah jeda waktu kliknya jadi 70. Lalu klik play yang atas, kemudian geser nomor 2 di sini dan atur jeda waktu kliknya menjadi 70. Lalu klik play lagi, kemudian geser nomor 3 di sini dan atur jeda waktu kliknya jadi 70 juga, guys. Nah, setelah selesai, sekarang kita bisa klik tombol play yang biru lagi dan pastikan kamu lakukan sesi latihan ini berulang kali hingga proses latihan keahlian khususnya selesai 50/50 keterampilan. Oke, jadi agar durasi video ini tidak terlalu panjang, jadi saya singkat saja videonya ya guys ya, karena kalau nggak disingkat video ini bisa berdurasi kurang lebih 4 jam. Oke guys, singkat cerita, setelah saya melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang pemain ini sudah memiliki satu keahlian khusus yaitu playmaker, dan pada sesi latihan selanjutnya sekarang kita bisa fokus melatih posisi barunya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuka posisi baru MR agar atribut umpan silangnya terbuka ya guys ya. Dan sama halnya seperti melatih keahlian khusus, untuk melatih posisi baru kita juga bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit seperti drill latihan serangan balik cepat. Seperti biasa, lakukan sesi latihan ini berulang kali sampai proses latihannya selesai 50/50 keterampilan. Oke, setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang CS Fabregas sudah bisa bermain di 3 posisi berbeda yaitu DMC, MC, dan juga MR. Nah, sekarang atribut umpan silangnya juga sudah terbuka ya guys ya. Dan pada sesi latihan selanjutnya kita bisa mulai fokus melatih skillnya guys. Tapi sebelum kamu memilih drill, usahakan kamu harus menentukan terlebih dahulu atribut kunci pemain yang akan kamu latih. Jadi pada sesi latihan pertama, kedua, dan ketiga kita bisa fokus meningkatkan atribut kunci dulu. Setelah itu baru latih atribut pendukungnya guys. Sebagai contoh, karena target saya melatih playmaker kreatif, jadi pada sesi latihan pertama saya akan fokus melatih atribut passing serta kreativitasnya terlebih dahulu ya guys ya. Dan jika modal paket istirahat yang kamu miliki kurang dari 500 booster kondisi, usahakan kamu tingkatkan pemain perlahan saja mulai dari 10 hingga 20% agar atributnya nanti tidak timpang guys. Oke, jadi pada sesi latihan yang pertama kita bisa fokus meningkatkan atribut umpan silang, penempatan posisi, kecepatan, dan kreativitas menggunakan drill latihan beralih sisi cepat. Oke, dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut umpan silang, penempatan posisi, kreativitas, dan kecepatan pemain ini sudah meningkat guys. Nah, pada sesi latihan yang kedua, kita bisa fokus meningkatkan atribut kreativitas, dribble, dan sundulan menggunakan drill latihan kontrol bola. Lalu pada sesi latihan yang ketiga, kita bisa fokus meningkatkan atribut umpan, kebugaran, kecepatan, dan dribble menggunakan drill latihan giring bola zigzag. Pada sesi latihan yang keempat, kita bisa fokus meningkatkan atribut tembakan, umpan silang, penjagaan, dan sundulan menggunakan drill latihan umpan bola mati. Setelah memastikan atribut meningkat, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut penempatan posisi, keberanian, dan kreativitas menggunakan drill latihan analisis video. Pada sesi latihan yang ke-6, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut umpan, kebugaran, agresivitas, tackle, dan penempatan posisi menggunakan drill latihan kucing-kucingan. Pada sesi latihan yang ke-7, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut tackle, dribble, kekuatan, penjagaan, dan keberanian menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Pada sesi latihan yang ke-8, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut umpan, dribble, kecepatan, dan kebugaran menggunakan drill latihan giring bola zigzag. Pada sesi latihan yang ke-9, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut kekuatan dan tembakan menggunakan drill latihan teknik menembak. Lalu pada sesi latihan yang ke-10, kita bisa fokus meningkatkan atribut dribble, penjagaan, kekuatan, keberanian, dan agresivitas menggunakan drill latihan permainan kontak.
Lalu pada sesi latihan yang ke-11, sekarang kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut dribble dan tackle menggunakan drill latihan penyelesaian 1-on-1. Pada sesi latihan yang ke-12, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut umpan silang, tembakan, dan sundulan menggunakan drill latihan permainan sayap. Nah, pada sesi latihan yang ke-13, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut kebugaran dan kekuatan menggunakan drill latihan kebugaran. Pada sesi latihan yang ke-14, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut tembakan dan kekuatannya lagi menggunakan drill latihan teknik menembak. Lalu pada sesi latihan yang ke-15, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut umpan silang, dan kreativitas menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Pada sesi latihan yang ke-16, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut kebugaran, kecepatan, dan dribble menggunakan drill latihan sprint. Lalu pada sesi latihan yang ke-17, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut dribble, penjagaan, kekuatan, agresivitas, dan keberanian menggunakan drill latihan permainan kontak. Dan pada sesi latihan yang ke-18, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut dribble dan tackle-nya lagi menggunakan drill latihan penyelesaian 1-on-1. Oke guys, singkat cerita, setelah melakukan sesi latihan yang sangat-sangat melelahkan, sekarang kualitas keseluruhan Chex Fabregas sudah meningkat. Dari yang awalnya hanya punya kualitas mutu bintang 3, sekarang dia sudah memiliki kualitas mutu bintang 9 atau setara dengan kualitas mutu 160% guys. Nah, tentu jika teman-teman perhatikan, di awal saya jarang sekali memilih drill latihan yang mengandung atribut gelap penyelesaian. Tapi setelah kualitas mutu pemain saya mulai besar, saya mulai menggunakan drill latihan yang mengandung atribut penyelesaian. Nah, alasannya yaitu karena ketika kualitas mutu pemain masih kecil, proses latihan atribut terang lebih cepat peningkatannya guys. Jika kita langsung menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap, yaitu penyelesaian, tentu nantinya atribut gelap tersebut bisa meningkat terlalu besar. Dan ketika kualitas pemain sudah besar, kita akan kesulitan lagi melatihnya. Sementara jika kualitas pemain sudah besar tapi atribut gelapnya masih kecil atau masih rendah, kita bisa menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap untuk memancing atribut terang agar meningkat lagi ketika dilatih guys. Nah, caranya seperti itu ya guys ya. Tapi perlu diingat guys, sesi latihan ini tidak dilakukan dalam sekali klik lalu atribut meningkat dengan cepat. Tidak guys, tapi butuh puluhan kali klik menggunakan drill latihan yang sama. Apalagi ketika kualitas pemain sudah besar, biasanya proses latihan akan lebih sulit dibandingkan dengan melatih pemain yang masih memiliki kualitas kecil guys. Nah, sekarang kita bisa perhatikan di sini untuk atribut kunci gelandang regista dengan keahlian khusus playmaker ini yaitu umpan dan kreativitas, lalu didukung oleh atribut umpan silang, penempatan posisi, dan juga dribble. Oke guys, jadi seperti itu ya guys ya, gimana cara saya melatih playmaker kreatif. Dan jika teman-teman masih belum memahami dengan apa yang saya bahas kali ini, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat membership Anantef11. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.